Bu Sinto, Yo. ada berita, ya kita nggak usah nyebutin medianya ya. Ada berita bilang bahwa ada seorang anak di suatu daerah di Indonesia yang tega membunuh orang tuanya gitu. Dibilang sih karena stres atau depresi gitu. Aku nggak tahu bedanya stres sama depresi, nanti kita bahas. Dan ada suara-suara gaib, katanya begitu. Ya Ya, kan, si anak ini membunuh orang tuanya karena dia merasa stres, ya, terus ada suara gaib. ya. Nah, Ini kalau boleh tahu anaknya umur berapa ya? anaknya SMP, Oh, SMP. iya, Oke, jadi belasan ya. masih anak lah Ya. ya, ya gitu kan. Nah, kita pertama bahas dulu deh, depresi itu gimana sebenarnya dari Bu Sinto itu, kayak gitu. Tadi untuk dalam rangka membedakan antara stres dengan depresi. Ya. Stres itu adalah sebenarnya kondisi fisik. Ya, kondisi fisik yang membuat kita itu merasa tertekan Oke. gitu ya, dan kemudian itu mempengaruhi mempengaruhi badan kita secara fisiologis, tentu juga mempengaruhi otak dan persyarafan ya, sehingga emosi itu juga bisa terpengaruh. Perilaku. Kemudian ya selain perilaku, persepsi juga bisa Oh, persepsi terpengaruh juga, ya. oke. Jadi kalau orang mengalami itu, apalagi kalau stres yang sifatnya itu traumatik. Traumatik. Misalnya Jadi gimana tuh? misalnya orang itu mengalami suatu kejadian yang luar biasa mengerikan atau menakutkan secara mendadak gitu ya. Itu kemudian biasanya mereka akan menampilkan, orang tersebut bisa menampilkan tanda-tanda stres traumatik. Oke. Misalnya meskipun udah nggak mikirin itu, tapi tetap aja kebayang itu kejadiannya itu. Ya Masih kan? keinget. Masih keingat Oke. ya. Dan keinget itu meskipun nggak mau ingat, tetap aja muncul terus. Mungkin di mimpi, ya mungkin lagi dia diam-diam seperti begini, kemudian tiba-tiba teringat lagi, dan kemudian secara otomatis memunculkan reaksi-reaksi dia persis seperti ketika dia mengalami kejadian itu. Jadi misalnya dia waktu itu kelempar batu, lagi diam-diam begini terus keinget, ya dia Refleks. dan membuat orang-orang di luar, kenapa sih ini orang gitu Betul. kan ya. Selain itu juga biasanya mereka itu juga mengalami kesulitan tidur, nggak bisa berpikir jernih dan seterusnya ya. Selain ada emosi-emosi yang negatif gitu, dan bisa juga yang lebih ringan itu bukan cuma sedih atau takut ya, tetapi jadi irritable, gampang marah, Gampang marah. atau gampang terkejut. Jadi Kagetan. kagetan. Jadi misalnya lagi diem begini terus dipanggil namanya, dia udah Itu tuh. karena kenapa tuh? Dia dari bengong atau dari Bukan, gimana? karena kejadian itu yang sangat mengerikan itu Oh, oke. direkam Yes. semuanya, Lagi terbayang-bayang nih. Gitu. elemennya itu direkam di otak, nggak tahu di mana, dan itu setiap saat bisa terpicu oleh hal-hal yang mengingatkan dia pada Kejadian masa itu. lalu. Oke. Jadi misalnya waktu itu saya lagi makan di restoran, terus udah gitu di makanannya itu ada cacing misalnya, ya. Terus kebetulan di sini ada binatang ini nih. Gitu. Jadi ketika saya di suatu tempat yang lain sama sekali, saya ngelihat binatang ini terhubung kepada Cacing pengalaman yang saya pas pada cacing makan. itu, dan Oke. itu menimbulkan reaksi-reaksi fisik dan emosional yang sama seperti saya waktu itu mengalami kejadian itu. Oke. Entah jijik, menjerit dan sebagainya. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi berita tadi dibilang masalah suara gaib, Iya. apakah itu sama dengan hal yang tadi itu? Mungkin dia punya pengalaman kah? Sulit untuk dikatakan karena memang juga ada. Tapi biasanya kalau orang yang yang stres traumatik itu ya, jarang yang mengalami. Agak sedikit. Tapi sih, bisa ya. bisa, Oke. ya, bisa mengalami halusinasi. Ya, misalnya juga ketika orang kematian, terus tiba-tiba dia kayaknya ngelihat, tadi saya kayaknya melihat
dia. yang meninggal gitu. Oke. Melihat itu di situ Mm-mm. atau kayak mendengar suaranya begitu. Berarti memang kalau dari ilmu psikologis atau dari yang pernah Bu Sinto pelajari, emang diakuin ya suara-suara gaib itu ada gitu ya. Iya, Selain mistis, itu iya. kan mistis banget gitu kan. Ya karena kita tidak bisa menjelaskan itu, makanya kita katakan itu adalah fenomena mistis. Ya, Oke. ya. Tetapi kalau dari segi yang orang-orang yang apa ya, so ilmiah, so ilmiah Iya. itu bahkan dibedakan begitu ya. Kalau misalnya dalam hal suara begitu ya, ini suaranya kamu lihat itu seperti ada orang di dalam diri kamu yang bicara, atau suara itu asalnya dari luar. Dari luar, oke. Nah itu juga berbeda. Kadang sulit gitu. tuh dibedainnya. Jadi Ya. orang itu kadang-kadang sulit untuk membedakan. Nah itu bisa merupakan salah satu gejala masalah yang lain ya, disosiasi atau misalnya lagi jalan begini, lagi duduk begini, tiba-tiba dia ngerasa kayak ngelihat ada orang Oke. di sebelahnya gitu. Ya, Oke. yang kita dari orang yang pura-pura ilmiah ini juga nggak tahu itu sebetulnya apa ya? Oke. Nah itu kita mengerucutkan ya ke depresi pada anak gitu ya Bu Sinto ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong anak, tak lepas dari orang tua, peran orang tua ya. Apa yang bisa Bu Sinto katakan untuk orang tua, sampaikan untuk menjaga si anak-anak ini supaya nggak depresi. Mungkin contohnya ya, misalnya orang tua lagi ribut nih, itu harus kayak gimana gitu biar anak nggak trauma kayak tadi, gimana Bu? Ya jadi bisa gitu kita menjaga supaya suasana emosional di dalam paling enggak dalam rumah kita lah tuh untuk supaya lebih positif gitu ya antara lain gitu. Kalau misalnya mau berantem ya jangan di depan anak Tuh papa mama dengerin. Oke. Kalau mau diem-dieman juga jangan di depan anak. Perang dinginnya jangan diliatin gitu ya. Oke. Karena misalnya meskipun kita nggak teriak-teriakan begitu, tapi anak itu menyerap ya? Ya bukan. Atau Kita gimana? kan juga bisa merasakan kan. Kalau Betul. misalnya Anda diem gitu dengan muka yang muka perang begitu, iya. saya juga begitu gitu. Ini kan suasana di sini tentu berubah dan betul. orang di dalam ruangan ini kan juga bisa merasakan, bukan Ambience hanya beda. anak, ya Yes. kan? Gitu. Nah itu juga pengaruh ya untuk si Iya, anak ya. berpengaruh. Itu kalau tiap hari si anak mengalami hal tersebut, itu Ya. bisa mengubah dia juga ya. Iya, karena apa yang dia alami dalam kehidupannya itu semuanya kan masuk ke dalam panca inderanya kan, Betul. ya diolah begini. Nah ini kemudian masuk ke dalam persyarafan dan sebagainya yang berkaitan itu nanti akan memicu bagian-bagian lain lah secara fisiologis sehingga bisa menimbulkan perasaan-perasaan yang Ya, bahasa Inggrisnya beda tuh lah. low lah. Ya. Tuh, ya entah perasaan sedih, murung, atau marah, atau gelisah, nggak nyaman lah pokoknya. Ya itu ada beberapa juga kayak pengalaman saya punya teman ya itu karena misalnya rumahnya suka ribut di depan anak-anaknya begitu. Nah si anaknya ini kan kebetulan teman saya ya. Itu sekarang sampai ngomong masalah nikah nanti deh. Gitu sampai ada ketakutan sendiri gitu Bu Sinto ya kayak Bu Sinto bilang tadi gitu ya. Nah terus yang utama bukan hanya itu saja ya. Ini yang sering kali dilewatkan oleh orang-orang ya terutama di Indonesia. Ini kan orang di Indonesia itu bukan penggila gerak badan ya. Iya. Iya kan. Ya, padahal salah satu cara ya untuk mencegah ya bukan cuma mengatasi ya. Kita terlambat kalau misalnya udah sampai depresi dulu kemudian baru mengatasi itu lebih susah ya. Kalau untuk memperkuat badan kita secara fisik dan mental itu adalah melakukan gerakan fisik. Dance Ya, kah atau apa gitu? Oh itu benar ya? Dance, terus udah gitu jogging, skipping, nggak usah itu lama-lama. mencegah. Iya, Oke. karena itu memperkuat
memperkuat kita secara fisik dan mental. Kenapa mental? Karena gerakan-gerakan ini akan memicu otak untuk memberikan perintah kepada organ-organ yang berkaitan yang relevan itu untuk memproduksi namanya neurotransmitter ya, biar gampang hormon lah meskipun keliru ya, nggak semua neurotransmitter. Ya pokoknya mengeluarkan zat-zat yang membuat badan kita itu merasa lebih seger dan pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Positif gitu. lah, positif vibes katanya begitu ya. Ya terutama secara emosional ya, gitu. Karena kalau misalnya Anda alami sendiri deh, ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan olahraga misalnya ya, itu kan kita secara fisik capek, tapi kan rileks. Iya betul. Iya kan? Setelah itu juga tidur enak tuh. Gitu ya. Gitu. Karena biasanya orang-orang yang stres, depresi, banyak pikiran itu mengalami gangguan tidur. Dengan melakukan kegiatan itu, kita membuat segala macam di badan kita ini menjadi seimbang dan mempermudah itu. Untuk istirahat semuanya. juga gitu. Oke. Nah, sekarang Bu Sinto, pada remaja ya. Remaja itu kan identik dengan mulai make up, mulai pakai lipstik kalau yang cewek, yang cowok jangan dong ya. Itu bukan depresi. Boleh juga ya. Oke. Supaya bibirnya nggak kering kan. Lip tint berarti ya. Nah itu mulai make up untuk yang cewek, cowok mungkin mulai nyisir pakai gel di rambut, pomade dan sebagainya gitu kan. Mulai lebih memperhatikan penampilan fisik. Nah untuk remaja yang mungkin malah dia jarang mandi atau apa, itu bisa dibilang karena depresi juga nggak? Merupakan salah satu tanda. Tanda ya? Tapi itu sudah parah. Udah parah. Jadi kalau kita mau lihat orang itu dia mengalami depresi atau enggak, kita lihat ada perubahan nggak dari yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kalau dia biasanya ceria atau biasa-biasa aja, kemudian dia kelihatannya kayak diam, murung gitu ya. Terus nggak pengen ngapa-ngapain, atau jadi kayaknya males-malesan. Nah itu udah kita perlu waspada, perlu cari tahu kenapa sih dia begitu. Mungkin sakit fisik, mungkin juga bukan. Ya, karena kan lemes kayak gitu kan bisa juga misalnya, dia sedang mengalami infeksi barangkali, ya, atau anemi barangkali, atau kalau anak-anak cacingan kali. Oh iya. Pengobatannya biasanya gimana tuh Bu? Kenapa? Pengobatannya buat si anak? Kalau apa? Kalau misalnya udah sampai depresi. Kalau sampai depresi. Tadi kan pencegah ya. Itu, sekarang ngobatin. Kalau saya karena saya psikolog ini tidak menggunakan obat, yaitu adalah pertama dengan mengajak dia melakukan kegiatan fisik yang begitu. Oke, dimulai dari yang tadi. Jadi misalnya saya minta kepada orang tua itu untuk melakukan kegiatan gerakan-gerakan yang happy begitu, misalnya sambil nonton video anak-anak begitu, ya. Nggak usah lama-lama, satu lagu aja. Satu lagu cukup ya? Satu lagu bukan cukup, maksudnya kalau dia mau satu lagu aja udah bagus. Gitu. Oke. Ya jadi kita lihat juga sih anaknya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu maksa-maksa kan, tapi kita iming-imingin aja. Misalnya dia nggak mau ya kita ikut gerak sendiri, nanti lama-lama kan dia akan tertarik ikut-ikut. Iya, benar. Nah, nanti kalau dia misalnya udah bisa satu lagu, kita lanjutkan lagi gitu, dan itu minimal 5 kali sehari. 5 kali sehari. Jadi kita nggak ada alasan untuk bilang nggak ada waktu olahraga. Iya. Kapan aja bisa kita lakukan itu. Baik orang misalnya lagi ngantor juga bisa kan. Anytime ya. Seambil waktu 2,5 menit gini-gini ngapain sih lo? Ya biarin aja. Biar nggak stres, biar nggak gila. Biar nggak depresi. Oke, Bu Sinto. Itu bagian dari perawatan diri kita. Iya sih, pokoknya luar biasa sih, banyak sih ilmunya. Kita mungkin nanti akan akan kita sambungkan di podcast-podcast lainnya. Kita seru tuh kalau bahas yang tentang gaib-gaib gitu kan. Iya. Itu kan ada ilmunya sendiri. Mungkin Bu Sinto nanti di kesempatan lain kita bisa cerita-cerita lagi mengenai mungkin depresi sampai dengar-dengar bisikan yang lain, itu seru juga. Iya, bisa itu. Gitu kan ya Bu Sinto ya. Oke deh, kita sekarang ngedance aja kali biar nggak stres ya. Iya Bu Sinto ya, boleh ya. Ya udah, oke Bu Sinto, thank you banget udah nemenin aku di sini ya. Semoga Bu Sinto selalu sehat. Terima kasih. Gitu ya. Oke Bu Sinto, yuk kita dance ya. Ya. Ciao. Salam sehat buat semuanya. Iya.
Ciao.